Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Doni Pradana Kurniawan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 3, Angkatan 7, dan Kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi pada agenda 3, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan WOG atau World of Government. Materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Nomor 2 yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian yang nomor 3 yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu pula dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. 2. Pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai aparatur sipil negara atau ASN menurut Undang-Undang ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan PNS dengan PPPK. PNS berstatus sebagai pegawai tetap, memiliki jabatan dan pangkat, memiliki batas usia maksimal 35 tahun untuk menjadi ASN, bisa mengajukan pemindahan kerja, dan mendapat jaminan hari tua dan pensiun. Kemudian PPPK berstatus sebagai pegawai kontrak, tidak memiliki jabatan dan pangkat, tidak memiliki batas usia maksimal untuk menjadi ASN, tidak bisa mengajukan pemindahan kerja, dan tidak mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Kode etika dan kode perilaku ASN. Sebagai profesi, ASN bekerja berdasarkan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penerapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tiga unsur penting pelayanan publik yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, 2. Penerima layanan atau pelanggan, 3. Kepuasan pelanggan. Para ahli menggunakan pendekatan cara individu mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya pada individu yang lain dalam membedakan mana yang disebut sebagai barang atau jasa publik
dan barang atau jasa privat. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Contohnya adalah udara bersih, jaminan keamanan TNI dan Polri, dan sebagainya. Kebalikannya, barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa privat. Contoh barang atau jasa privat adalah rumah, mobil, dan sebagainya. Di antara dua jenis barang atau jasa tersebut, ada barang atau jasa yang kita sebut sebagai barang atau jasa semi privat, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sedangkan barang atau jasa yang eksklusivitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang atau jasa semi publik. Barang atau jasa publik dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu 1. Siapa penyedianya, pemerintah atau swasta. 2. Bagaimana cara mengkonsumsinya, kolektif atau individual. Dan kemudian 3. Strategis tidaknya terhadap perwujudan visi dan misi suatu bangsa di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah 1. Partisipatif. Partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Sedangkan etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etika selalu berlaku. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Manfaat etiket. 1. Komunikatif, yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang. 2. Atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan. 3. Respectable, yaitu lebih dahulu kita menghargai orang lain. Kemudian 4, yaitu self-confidence, yaitu untuk memupuk kepercayaan. Praktek etiket dalam pelayanan. 1. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Ucapan salam merupakan tegur sapa yang mutlak diperlukan dalam pergaulan.
baik pergaulan biasa apalagi pergaulan terhormat. 2. Etiket bersalaman atau berjabat tangan. Jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap lawannya akan memiliki kesan pertama yang baik. 3. Etiket bertamu dan menerima tamu. Cara menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan yang pada gilirannya akan memberikan citra yang baik instansi pemerintah yang bersangkutan. 4. Etiket bertelepon dan kemudian terakhir nomor 5 yaitu etiket menangani keluhan pelanggan. Kemudian materi yang terakhir yaitu WOG atau Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Manfaat WOG yaitu meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, serta mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. WOG dalam pemberian pelayanan terintegrasi. Praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Kemudian nomor 3, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Kemudian nomor 4, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dibagi menjadi dua, yaitu menurut fungsi dan menurut pola. Menurut fungsi yaitu pelayanan administrasi, misalnya KTP, KK, sertifikat. Kemudian pelayanan jasa, misalnya kesehatan dan pendidikan. Kemudian pelayanan barang, misalnya listrik dan air.
Kemudian pelayanan regulatif, misalnya kebijakan, perundang-undangan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menurut pola, yaitu pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Contoh WOG di Indonesia yaitu SIM keliling, mal pelayanan publik satu atap, pelayanan sertifikat tanah one day service, pelayanan satu pintu, dan sebagainya. Baiklah, seperti itu tadi materi agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.